Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Oktaviani Arda dengan NIM C1C020155, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyusunan anggaran penjualan. Materi-materi yang saya akan jelaskan: yang pertama, pengertian anggaran penjualan; yang kedua, tujuan dan kegunaan anggaran penjualan; yang ketiga, manfaat anggaran penjualan; yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan; dan yang kelima, prosedur penyusunan anggaran penjualan. Baiklah, yang pertama, pengertian anggaran penjualan. Menurut M. Munandar tahun 2001, pengertian anggaran penjualan adalah sebagai berikut. Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rancangan tentang jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualannya. Sedangkan menurut Multijat tahun 2000 menyatakan bahwa anggaran penjualan adalah suatu perkiraan yang layak tentang volume penjualan yang diharapkan. Berdasarkan dua definisi di atas, penulis memberikan kesimpulan bahwa pada dasarnya anggaran itu merupakan sebuah rencana yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif pada periode tertentu yang biasanya dinyatakan dalam periode tahun. Tujuan dan kegunaan anggaran penjualan. Tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang, dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian di perusahaan yang dialami pada masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Menurut M. Munandar tahun 2001, anggaran penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok. Yang pertama, sebagai pedoman kerja; yang kedua, sebagai alat koordinasi kerja; dan yang ketiga, sebagai pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan secara khusus, anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran perusahaan bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan pasar. Karena itu, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari semua anggaran lain di perusahaan. Selanjutnya, manfaat anggaran penjualan. Manfaat anggaran penjualan menurut Wells, Shelton, dan Gordon tahun 2000. Yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Yang ketiga, untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen dari rencana laba yang menyeluruh. Dan yang keempat, untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Yang pertama, faktor pemasaran, meliputi luas pasar, apakah bersifat lokal, regional, dan nasional. Yang kedua, keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Dan yang ketiga, keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Yang kedua, faktor keuangan. Faktor keuangan, apakah model kerja perusahaan mampu untuk menciptakan target penjualan yang dianggarkan, seperti untuk membeli bahan baku, bayar upah, biaya promosi produk, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, faktor teknis. Apakah kapasitas terpasang seperti mesin dan alat mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan, apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah didapat dan murah biayanya. Yang keempat, faktor ekonomis. Apakah dengan meningkatkan penjualan akan meningkatkan laba atau sebaliknya. Faktor lainnya, apakah pada musim tertentu anggaran penjualan ditambah, apakah kebijaksanaan pemerintah tidak berubah, sampai berapa lama anggaran yang disusun masih dapat dipertahankan. Selanjutnya, prosedur penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama, penentuan dasar-dasar anggaran. Dasar-dasar yang perlu ditentukan: yang pertama, penentuan relevan variabel yang mempengaruhi penjualan. Yang kedua, penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan. Dan yang ketiga, menentukan strategi pasar yang dipakai. Yang kedua, prosedur penyusunan anggaran yang kedua yaitu penyusunan rencana penjualan. Analisis ekonomi dengan mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro seperti moneter, kependudukan, kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, teknologi, serta menilai akibatnya terhadap pemerintah industri.
Selanjutnya melakukan analisis industri. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat menyerap produk sejenis yang dihasilkan oleh industri. Selanjutnya melakukan analisis prestasi penjualan yang lalu analisis ini dilakukan untuk mengetahui posisi keuangan pada masa lalu. Dengan kata lain, untuk mengetahui market share yang dimiliki perusahaan di masa lampau. Prosedur selanjutnya dengan menganalisis penentuan prestasi penjualan yang akan datang. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mencapai target penjualan di masa depan dengan memperhatikan faktor-faktor produksi seperti bahan mentah, tenaga kerja, kapasitas produksi, dan keadaan permodalan. Prosedur selanjutnya menyusun forecast penjualan, yaitu meramalkan jumlah penjualan yang diharapkan dengan anggapan segala sesuatu berjalan seperti masa lalu. Prosedur selanjutnya menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan atau budget sales. Yang selanjutnya menghitung rugi atau laba yang diperboleh. Yang prosedur selanjutnya mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak yang berkepentingan. Dari uraian di atas dapat diikhtisarkan bahwa penyusunan anggaran penjualan yang tidak baik dapat mengakibatkan anggaran induk menjadi tidak bermanfaat dan hanya merupakan pemborosan waktu secara usaha. Begitupun jika anggaran penjualan tidak realistis, maka sebagian besar atau bahkan semua kegiatan dari perencanaan laba juga tidak realistik. Ketidakpastian akan kekuatan dan faktor di luar kendali manajemen mengakibatkan perencanaan penjualan merupakan titik yang paling kritis yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.